CCTV yang pertama kali diberikan kepada saya itu masih asli, Pak. Dan itu saya lihat 2 kali. Yang pertama di kantor polisi selama kurang lebih 1 jam. Yang selanjutnya jauh lebih lama, saya lupa berapa jamnya, tapi lebih dari 4 jam. Itu dilakukan di kantor saya dengan screen besar, Pak. Pertama-tama yang asli. Yang pertama yang asli. Kemudian? Dari yang pertama yang asli tidak ada kesimpulan apapun. Kemudian keesokan harinya itu hari Jumat sore, Pak, materinya. Kemudian baru dibuka di kantor saya dengan komputer kantor. Kemudian kami menggunakan proyektor dan itu dilihat di kantor saya. Dan dengan komputer kantor tentu bisa dilihat lebih jelas. Dan kemudian untuk bagian-bagian yang butuh diperbesar, bisa kami perbesar di kantor. Jadi yang ketika yang asli ditayangkan kepada saudara, tidak ada kesimpulan. Kami tidak membuat kesimpulan apapun, hanya melihat kemudian pulang. Tidak ada diskusi ya Pak ya? Ya. Baru kemudian dibuatlah suatu tayangan TV di komputer. Ya betul Pak. Kemudian diperbesar. Dilihat itu bisa diperbesar, bisa kembali lagi seperti semula, bisa dihentikan, bisa diulang dan seterusnya Pak. Itu dari situlah saudara mengambil kesimpulan ya, yang Pak. ada ini. Iya. Nah, dari mana saudara tahu bahwa yang diputar yang pertama itu asli? Saya percaya Pak. Hanya percaya? Saya percaya. Dibilang ini asli gitu? Diberikan kepada diputar oleh polisi dan saya tidak mempertanyakan itu asli atau tidak. Saya percaya pada kredibilitas polisi. Bukan, ini kan ditayangkan. Saudara nggak bertanya, polisi nggak memberitahukan. Kok saudara bisa mengatakan bahwa itu percaya asli? Karena saya percaya Pak, kepercayaan itu diberikan Pak. Oke. Jadi polisi karena tidak, saya memberikan kepercayaan, itu adalah hak saya untuk mempercayai polisi. Jadi polisi tidak memberitahukan ya? Coba ya. Itu tidak masuk ke dalam bahan pembahasan. Ya. Coba penuntut umum agar tenang apa yang ditanyakan kepada penasihat hukum dan akan dijawab oleh ahli ya. Karena kewenangan menjawab ini ada pada ahli ya dalam persidangan ini ya. Ya keberatan kami catat ya. Kami persilakan lanjut. Saudara ahli, jadi tadi saudara mengatakan yang saudara dari yang asli tidak ada kesimpulan. Nah, tadi ketika penuntut umum bertanya kepada saudara, kita menjadi kesulitan karena saudara menjawab bercerita tentang apa yang saudara lihat, tapi tidak dibandingkan di CCTV yang di sini. Jadi kami kan tidak tahu sebenarnya gerakan yang mana yang saudara itu wajar, gerakan mana yang tidak wajar, ya kan? Jadi susah bagi kita ini membuat analisa. Sebenarnya kan tadi sudah sempat ditunjukkan, sebenarnya itu tadi mestinya harus kita lihat. Jadi kita bisa secara objektif melihat kan. Jadi ini kan ceritanya kan antara jaksa dan saudara ini yang saudara ceritakan. Nah, tetapi saya kira itu nanti menjadi catatan yang mulia majelis hakim. Kami akan mengajukan pertanyaan saja. Saudara ahli, saudara pernah melakukan suatu penelitian tentang perilaku orang membeli kopi? Penelitian secara resmi tidak, berdasarkan observasi ya. Kapan itu observasi saudara lakukan? Observasi dilakukan setiap kali Pak, karena saya sendiri sebagai pribadi adalah orang yang sering berada di warung kopi. Dan observasi perilaku itu dilakukan baik secara otomatis di banyak tempat kepada banyak orang dengan konteks waktu yang berbeda-beda. Coba saudara jelaskan dalam rangka observasi itu metodologi yang saudara gunakan untuk melakukan observasi.
Ini observasi adalah observasi langsung, Pak. Jadi bukan observasi khusus untuk penelitian tertentu. Jadi setiap kali kita ada di warung kopi, di dalam kafe manapun juga, itu ada banyak perilaku. Dan dalam kapasitas saya, duduk di situ, saya cenderung mengamati orang-orang. Sementara untuk kali ini diujikan kepada tim saya tanpa memberitahu kepada mereka apa yang dilakukan, dan secara otomatis menjadi catatan yang menguatkan kesimpulan-kesimpulan saya terhadap kasus perilaku mana yang wajar dan mana yang tidak wajar. Tadi saudara mengatakan saudara melakukan observasi tidak khusus, tapi karena saudara suka minum kopi, jadi saudara lakukan dengan cara kalau saudara minum kopi, saudara amati gitu. Mengamati secara umum, Pak. Secara umum, ya. Untuk membuktikan kebenaran observasi saya, kemudian secara khusus bersama tim saya pergi tanpa menyatakan apapun, kemudian saya melihat perilaku yang umumnya terjadi bagaimana. Tadi saudara banyak sekali menggunakan kata-kata pada umumnya, biasanya. Saya tentu memandang ahli di sini sebagai ahli, bukan orang awam, sehingga tentunya saya menghendaki jawaban yang saintifik, yang ilmiah daripada saudara, dan tidak digantungkan kepada penafsiran tunggal pada pengalaman saudara. Oleh karena itu saya mau bertanya, apa parameter yang saudara gunakan untuk mengatakan pada umumnya? Contoh umpamanya, pada umumnya, kalau orang umpamanya main gadget memesan kopi, ya, duduk lama-lama, tadi seperti dikatakan, duduk lama-lama menunggu temannya, maka biasanya dia itu adalah main gadget umpamanya. Apa parameter yang saudara gunakan? Tentang bagaimana orang-orang muda pada umumnya berinteraksi dengan gadget, Pak, itu sangat bisa dilihat dari banyak sekali rujukan, penelitian, observasi sosial tentang bagaimana generasi di umur terdakwa yang tergolong dengan generasi yang disebut sebagai Y generation berperilaku dimanapun. Jadi dengan demikian itu yang dijadikan dasar rujukan, Pak. Dan kemudian jika Bapak mengobservasi orang-orang pada umumnya, di zaman sekarang keterikatan terhadap gadget menjadi hal yang sangat obvious, sehingga kalau mau digunakan sebagai parameter, Bapak sendiri juga bisa mengobservasi apapun yang ada di sekitar Bapak dengan sangat mudah. Saya, jangan ditanya pendapat saya kan tanya ahli. Kalau kita melakukan suatu observasi penelitian pasti ada parameter, ya kan? Jadi saudara mengatakan umpamanya pada umumnya kalau orang melihat orang yang meninggal, maka saudara sampai pada penafsiran tunggal, biasanya orang pasti menolong. Parameter apa yang saudara gunakan sehingga sampai kepada kesimpulan itu? Untuk sampai pada kesimpulan itu, Pak, dalam kapasitas saya sebagai ahli, Pak, saya berangkat kepada bagaimana manusia pada umumnya berperilaku. Dan bicara manusia pada umumnya ini berlaku universal. Jadi kalau Bapak mau mempertanyakan bagaimana dengan teori, konsep, kita bisa masuk ke dalam semua konsep psikologi perkembangan, salah satunya kita bisa pakai contoh bagaimana Harlock bicara tentang di fase pertumbuhan ketika manusia mulai terlibat secara sosial dengan orang-orang, ada perilaku sosial yang kemudian akan terbentuk. Kalau kita mau masuk kepada konsep teori moral dari Kohlberg, secara umum juga, Pak, ini berlaku secara universal ketika berhubungan dengan bahaya, kematian, dengan dorongan untuk hidup, orang akan berusaha juga untuk secara otomatis menolong orang yang lain. Ada banyak teori, Pak, di situ.
di situ yang kalau perlu mau kita hubungkan. Sekarang kita bicara dalam konteks umum, yang saya masuk adalah dalam konteks bagaimana secara universal manusia punya dorongan yang secara spontan akan ditampilkan. Ya, saya ikutin pendapat ahli. Coba sampaikan pada kami teori, salah satu teori saja yang saudara gunakan sebagai parameter untuk menentukan helping behavior, sikap orang menolong, bahwa kalau ada orang menghadapi situasi orang meninggal, situasi kritis, maka orang pasti menolong. Parameternya apa? Teorinya namanya altruism, Pak. Hah? Teori tentang altruism, silakan di Google. Altruism adalah sebuah dorongan alamiah yang ada pada manusia. Kita bicara tentang manusia normal yang hati nuraninya berkembang dengan baik. Pada saat berhadapan di mana orang lain mengalami kesusahan, dia akan otomatis tergerak untuk menolong. Gerakan-gerakan altruism ada banyak. Itu ada wired in, ada di situ. Ada sejak lahir dan kemudian tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya dan terutama dibentuk dalam keluarga. Sebagai contoh, saya dulu pernah membawa sebuah diskusi tentang bagaimana seorang seorang laki-laki muda yang langsung terjun di sungai untuk menolong anjing yang hanyut, itu altruism. Kemudian ketika Indonesia ada beberapa tempat yang terkena musibah, meskipun tidak kenal, kita otomatis akan turun tangan tergerak untuk menolong, itu adalah manifestasi dari altruism. Ketika kita lihat orang jatuh, kita nggak kenal, otomatis kita akan berusaha untuk menolong orang itu adalah altruism. Pak, ini sifatnya sangat hakiki pada manusia. Dan kita bicara tentang manusia normal pada umumnya. Jadi semestinya itu ada secara otomatis dan bukan hal yang aneh dan perlu dibuat mengada-ada, karena ini akan secara spontan dilakukan oleh yang bersangkutan. Baik, saudara tadi sudah menjelaskan teorinya, tapi yang saya tanya adalah parameternya. Kalau orang mengatakan pada umumnya, maka pasti ada yang tidak umum. Dalam teori psikologi juga ada namanya statistika. Apakah saudara menggunakan teori statistik dalam ketika menyatakan umum dan tidak umum, biasa, tidak biasa? Apa parameternya ini? Sehingga saudara sampai bisa menyimpulkan seperti itu. Karena ini ada hal yang sangat umum berlaku dan berlaku secara universal, maka saya tidak menggunakan standar statistik, Pak. Saudara tidak menggunakan standar statistik? Tidak. Kalau gitu parameternya apa? Parameternya adalah hal yang sangat lazim terjadi pada semua umat manusia, Pak. Bukan itu parameter, itu saintifik, bukan begitu parameter. Kalau parameter kan ada. Contoh, penggaris 30 cm, udah absolut itu parameternya, ukurannya ini. Jadi harus ada ukuran. Apakah pengalaman saudara yang saudara gunakan sebagai parameternya? Apakah memang ada kaidah ilmiah atau pendapat intuisi saudara sendiri sampai pada itu? Pendapat ilmiah ada banyak, Pak, yang bisa digali lagi. Kemudian pengalaman saya sebagai pribadi dan pengalaman saya sebagai pakar psikologi, Pak. Tetapi saudara tidak menjelaskan apa parameter itu. Kan kalau saintifik kan ada dong, setiap ada suatu penelitian, suatu observasi, maka saya menentukan umum tidak umum, maka parameternya ini. Sehingga sampai pada kesimpulan, oh dengan parameter ini, maka kita simpulkan ini tidak umum dan ini yang umum. Kalau tidak ada parameter, bagaimana saudara bisa menyimpulkan sesuatu? Berarti kemauan sendiri. Bukan, Pak. Jadi begini, Pak, kalau kita bicara tentang hal-hal yang lazim, Pak, semisal begini, kita pakai konsep
Skinner misalnya, tentang bagaimana sebuah perilaku dimunculkan pada seseorang. Teorinya namanya operant conditioning, Pak. Operant conditioning itu bisa terjadi nanti masuk ke dalam manifestasi perilakunya macam-macam, tapi itu terjadi karena dikondisikan oleh banyak hal, terutama kondisi sosial. Sehingga ketika seseorang tidak melakukan perilaku yang diharapkan oleh lingkungan pada umumnya, maka dari situ dia bisa mendapatkan reward atau punishment sosial. Kemudian reward atau punishment dari yang berwenang. Ini adalah yang kemudian bisa kita jadikan untuk parameter yang muncul pada umumnya. Jadi sekarang Bapak tanya, lalu parameternya apa? Parameternya adalah kelaziman, Pak. Kelaziman yang bagaimana? Berlaku di masyarakat. Masyarakat mana? Pada umumnya. Pada umumnya bagaimana? Mesti dilihat lagi. Masyarakat umumnya yang ada di dunia, teorinya ada banyak. Kaitannya masuk ke altruism, bahwa ketika orang berkesusahan, orang menolong. Ketika dalam situasi genting, orang akan otomatis akan melakukan tindakan untuk menolong. Baik, saudara menyatakan tadi parameternya sosial. Kalau parameternya keadaan sosial, apakah sama perilaku orang di Kutub Utara dengan orang yang di Indonesia atau di negara lain atau di Yogyakarta atau mungkin di Jakarta ini tentang helping behavior ini? Apa sama? Bicara tentang helping behavior, Pak, berlaku universal. Jadi dimanapun juga ketika berhadapan dengan situasi urgent, mendesak berkaitan dengan hidup dan mati, respons semua orang akan sama. Kita bicara tentang orang yang normal pada umumnya. Baik. Apakah mungkin dengan situasi yang sama orang menghadapi suatu situasi kritis, pokoknya orang meninggal, apakah mungkin dia juga melakukan perilaku yang berbeda? Dalam kasus-kasus tertentu bisa, tapi itu butuh assessment dan investigasi lebih lanjut. Bisa. Jadi umpamanya kan gini, ada orang meninggal, ada bom, ada kecelakaan, maka ketika ada orang meninggal, yang saya tanya ini, apakah semua dengan situasi yang sama ada orang meninggal, semua orang di sekitarnya itu melakukan perilaku yang sama? Kita bicara bagaimana manusia berperilaku, Pak. Tentu ada yang sifatnya universal, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, dan itu berlaku di belahan dunia manapun juga. Kemudian di umur berapapun juga, terkait dengan urgensi dan kegentingan, dan terutama yang berkaitan dengan kehidupan. Jadi berhadapan dengan bahaya, respons yang langsung ditampilkan adalah berusaha menjaga keselamatan hidup. Dalam konteks tersebut, kita akan bicara dalam konteks yang berbeda-beda. Meskipun tempatnya berbeda, perilaku yang sama tetap akan muncul, tapi dalam konteks yang Bapak jelaskan tadi, ketika sama-sama terancam, maka perilaku utama yang muncul adalah menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Tetapi dalam situasi yang berbeda, dimanapun juga, ketika kita bukan pribadi yang terancam hidup kita, kita akan cenderung menampilkan perilaku membantu orang yang sedang terancam. Itu secara umum menurut saudara begitu. Sekarang pertanyaan saya, mungkinkah dalam suatu peristiwa kritis, contoh orang meninggal, maka si A teriak, si B diam, si C cari-cari telepon, si D nangis? Mungkinkah terjadi seperti itu perilaku manusia menghadapi satu situasi yang sama? Kalau menjawab pertanyaan Bapak sih bisa-bisa aja. Bisa, itu artinya situasi yang sama, perilaku orang bisa berbeda-beda. Demikian? Itu menurut pendapat Bapak ya? Loh enggak, saya tanya. Ini umum ditonton orang ini, Anda Pak, psikologi. Pak, berhadapan dengan
dalam situasi yang sama ternyata bisa orang berperilaku tidak sama menghadapi situasi kritis, antara lain meninggal dunia tadi. Nah, pertanyaan saya, kalau demikian halnya, kalau memungkinkan itu, kenapa saudara langsung membuat kesimpulan tunggal bahwa perilaku Jessica yang berdiam diri itu adalah aneh, padahal saudara mengatakan mungkin perilaku itu berbeda-beda? Kita kembali kepada konteksnya, Pak. Di sini adalah dia berada bersama temannya, teman, dan kemudian berada di tempat yang sama, dalam konteks situasi yang sama. Ditambah dengan catatan-catatan bahwa ini teman yang sudah lama tidak terhubung dan kemudian ada sebuah reuni. Sehingga dengan apa yang terjadi pada Mirna, mengalami musibah di situ, apapun penyebab musibahnya, perilaku yang ditampilkan oleh Jessica menjadi tidak signifikan. Kita bicara dalam konteks dan konsep manusia yang normal berperilaku terhadap temannya di dalam situasi yang genting. Saya ikuti terus cara berpikir saudara dulu. Saudara tadi sudah mengatakan bahwa dalam situasi yang sama bisa saja orang berperilaku berbeda-beda. Mestinya sebagai seorang saintis tentunya, kalau ternyata memang dalam situasi yang sama bisa timbul perilaku yang berbeda-beda, maka karena ada beberapa variabel yang timbul akibat situasi yang sama itu, perilaku orang itu banyak variabelnya, maka bagaimana bisa saudara memberikan pendapat tunggal bahwa Jessica itu adalah aneh, padahal saudara sendiri mengakui ada variabel yang lain juga yang mungkin dilakukan orang lain. Bisa, bukan pada umumnya. Dengan demikian, yang bisa menampilkan perilaku-perilaku yang berbeda tadi, itu masuk ke dalam kelompok perilaku yang tidak lazim. Kalau begitu halnya, kalau umpamanya saudara katakan tadi berbeda-beda semuanya, lantas mana yang lazim, mana yang tidak lazim? Semuanya berbeda. Katakan tadi 5 orang, masing-masing bisa berbeda. Kalau 5-5-nya berbeda, yang mana yang lazim, mana yang tidak lazim? Kelaziman itu terjadi, Pak, ketika kita bisa melihat bahwa respons umum yang terjadi mayoritas melakukan apa. Ukuran umum itu yang menentukan itu siapa? Ini berlaku dalam norma sosial, Pak. Loh, justru itu. Norma sosial ini kan ukuran yang mana kita pakai? Ukuran saudara, ukuran saya, ukuran yang lain. Karena norma umum itu masing-masing punya kriteria. Ketika masuk ke dalam norma pribadi, Pak, itu bukan norma umum, bukan norma sosial, itu adalah norma pribadi. Sekarang saya menempatkan kepada kelaziman, berarti kalau ditempatkan dalam situasi apapun, umumnya berarti mayoritas orang akan menampilkan perilaku yang sama. Dan perilaku yang sama itu kemudian diterima sebagai sosial, sebagai perilaku yang sesuai. Dan kemudian kalau itu mau dikaitkan dengan norma sosial, mau dikaitkan dengan norma agama, mau dikaitkan dengan nilai-nilai yang sifatnya universal, akan nyambung, Pak. Begitu Bapak bicara tentang bagaimana dengan 5 orang yang berperilaku berbeda. 5 orang dibandingkan 20 orang menjadi anomali. 1 orang dibandingkan 5 orang menjadi anomali. Karena jumlah yang terbesar adalah jumlah yang mewakili umum, Pak. Ya, di sini persoalannya. Saudara sudah menjawab sendiri. Jumlah yang terbesar mewakili pendapat umum. Kenapa saudara tidak melakukan statistika? Saya memang tidak melakukan penelitian statistik, Pak. Karena hal yang demikian itu bisa dikaitkan langsung kepada kelaziman berperilaku. Saudara kan sudah mengatakan yang paling hasilnya itu nanti adalah yang mana yang paling besar. Kalau menentukan mana yang paling besar itulah yang berlaku, maka statistik berlaku. Akan dilakukan jika memang penelitian sosial dilakukan, dan penelitian sosial itu dilakukan oleh pakar sosial yang melakukan. Dan ini bukan dalam kapasitas saya, Pak. Jadi saya mengambil dari apakah perilaku yang lazim terjadi
pada masyarakat pada umumnya. Apakah yang umumnya terjadi sebatas observasi yang saya lakukan? Apakah yang terjadi ketika itu dicoba diujikan kepada kelompok yang kecil dan itu memberikan konfirmasi dari hasil observasi saya. Saya nggak main statistik, Pak. Ya justru itu lemahnya teori Anda kan nggak ada gunakan pas. Ini bukan teori saya, Pak. Ini adalah Majelis Penasihat Hukum terdakwa menyimpulkan secara umum, Pak. Bukan teori saya. Bapak tadi bertanya tentang teori apa yang menjadi dasar, saya menggunakan teori altruism. Teori altruism ada di dalam psikologi sosial. Dan kami para psikolog klinis juga memegang teori altruism karena bagaimanapun juga kita manusia adalah makhluk sosial dan kita juga hidup bersama dengan manusia-manusia lain. Jadi teori-teori yang ada itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi tadi saudara menyampaikan bahwa yang berlaku umum itu adalah yang terbesar, ya itu kesimpulan kita. Kesimpulan Bapak ya Pak ya? Saudara, Bapak tadi. Saudara kan mengatakan yang terbesar dari 5, 10, 20, maka dibandingkan yang terbesar itu saya adalah. menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan konteks dan pendapat umum. Coba konsisten nggak saudara? Coba ulangi. Perlu diulang lagi Pak? Ulangi. Ya, jadi ketika kita bicara tentang kelaziman, kita bicara tentang apa yang terjadi pada umumnya pada orang-orang terhadap sebuah situasi yang biasa dihadapi. Dan dimanapun juga ketika kita bicara tentang apa yang disebut sebagai kelaziman umum, dimanapun juga orang akan menampilkan perilaku yang kurang lebih sama. Dan dalam kaitan yang berkaitan dengan kehidupan, urgensi, kegentingan, petaka, bahaya, orang akan menunjukkan respons untuk menyelamatkan kehidupan. Ketika dalam situasi genting yang sama, orang akan cenderung menyelamatkan dirinya dulu, kemudian baru orang yang terdekat. Tetapi ketika urgensi, kegentingan, musibah tidak terjadi secara bersama-sama, tapi hanya menimpa pada satu orang, meskipun tidak kenal, manusia, kita bicara tentang orang Pak, manusia normal akan menunjukkan dorongan, intuisi untuk membantu dan menyelamatkan orang yang kena musibah. Itu kita bicara tentang bawaan manusia Pak. Dan itu manusia adalah manusia normal Pak, manusia sehat. Yang kita bicarakan bukan itu. Tadi kan ketika dibilang ada 5 orang, saudara mengatakan itu anomali. Bagaimana 5 orang dibandingkan dengan 20, saudara katakan. Langsung saudara katakan juga, maka itu harus dilihat itu yang terbesar adalah yang umum. Tentang bagaimana pendapat umum itu bisa dipahami oleh Bapak. Caranya jadi mana? Dari tarian 5 orang. Bapak tadi bertanya tentang bagaimana saya sebagai pakar bisa membuat penilaian bahwa yang dilakukan oleh Jessica adalah perilaku yang tidak lazim. Bukan itu saya tanya. Itu tadi yang Bapak tanya. Karena Bapak kemudian mengatakan bahwa penjelasan saya didasarkan kepada penilaian pribadi saya dan saya merujuk kepada kelaziman. Jadi ketika sebuah musibah terjadi pada Mirna, kita lihat aja Pak di videonya, kita bisa lihat bagaimana orang-orang bergerak untuk menolong Mirna, termasuk yang tidak kenal. Jessica ini mengaku bahwa dia adalah temannya, mau teman akrab kayak mau enggak, itu terjadi dan Mirna datang atas undangan dia. Jadi dalam hal demikian, tanpa saya tahu latar belakangnya, ketika ada orang di sebelahnya berarti berinteraksi dengan dia, kena musibah, kemudian dia sakit, yang bersangkutan justru menghindar, ini tidak lazim Pak. Kemudian ketika saya tahu lebih detail tentang siapa Mirna, siapa Jessica, siapa Hani, lingkungannya di mana, itu menambahkan ketegasan tentang kelaziman dan tidak kelaziman tadi Pak. Ya, saya masih tak ulangi tadi, ketika kita bicara ada 5 yang berbeda, saudara menyatakan bahwa itu menjadi anomali. Lantas saudara mengatakan bagaimana ini kalau dibandingkan dengan 20? Maka kemudian saudara